Arius. Arius adalah seorang pengajar Kristen dari Alexandria pada abad keempat yang pandangannya memicu perdebatan besar tentang hakikat Yesus. Ia mengajarkan bahwa Yesus diciptakan oleh Tuhan dan tidak sepenuhnya setara dengan Tuhan Bapa. Ajaran ini menyebar luas karena disampaikan dengan bahasa sederhana dan lagu-lagu rohani. Gereja Arus Utama menilai pandangan tersebut merusak dasar iman tentang Tritunggal. Perdebatan ini akhirnya dibahas dalam Konsili Nisea tahun 325. Di sana, ajaran Arius dinyatakan menyimpang, tetapi pengaruhnya bertahan lama dan memicu perpecahan teologis di banyak wilayah. Pelagius adalah seorang biarawan asal Britania yang hidup pada akhir abad keempat dan awal abad kelima. Ia menekankan tanggung jawab moral manusia dan mengajarkan bahwa manusia mampu berbuat baik tanpa bantuan rahmat ilahi khusus. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran tentang dosa asal yang menekankan ketergantungan manusia pada rahmat Tuhan. Tokoh-tokoh gereja seperti Agustinus menentang keras ajaran Pelagius. Gereja kemudian menyatakan pandangannya menyimpang karena dianggap meremehkan peran Tuhan dalam keselamatan. Perdebatan ini membentuk arah teologi Kristen Barat selama berabad-abad. Marcion adalah tokoh Kristen awal abad kedua yang berasal dari Asia Kecil. Ia mengajarkan bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama berbeda dengan Tuhan yang diajarkan Yesus. Karena itu ia menolak kitab-kitab Yahudi dan hanya menerima sebagian Injil Lukas serta surat-surat Paulus versi suntingannya. Pandangan ini membuatnya sangat kontroversial. Gereja melihat ajarannya sebagai ancaman terhadap kesinambungan kitab suci. Marcion akhirnya dikeluarkan dari komunitas gereja. Meski ditolak, gagasannya mendorong gereja untuk lebih serius menetapkan kanon kitab suci resmi. Mani adalah tokoh spiritual dari Persia abad ketiga yang mendirikan ajaran Manikeisme. Ia menggabungkan unsur Kristen, Zoroastrianisme, dan Buddhisme dalam satu sistem kepercayaan. Mani mengajarkan pertarungan kosmis antara terang dan gelap sebagai inti realitas. Ajarannya menyebar luas dari Timur Tengah hingga Asia Tengah. Banyak agama besar menolak Manikeisme karena dianggap mencampur adukan wahyu. Mani sendiri mengalami penindasan dan akhirnya wafat dalam penjara. Meski ajarannya dianggap menyimpang, pengaruhnya terasa dalam sejarah pemikiran religius dunia. Montanus adalah seorang pengkhotbah Kristen abad kedua dari wilayah Frigia. Ia mengklaim menerima wahyu langsung dan menekankan nubuat serta kedatangan akhir zaman yang dekat. Gerakan ini mendorong gaya hidup asketis dan disiplin ketat. Banyak pengikut tertarik karena pesan spiritual yang kuat dan emosional. Gereja menolak ajaran Montanus karena dianggap menyaingi otoritas gereja dan kitab suci. Gerakan ini kemudian disebut Montanisme. Kasus Montanus menunjukkan ketegangan awal antara pengalaman rohani pribadi dan struktur agama yang mapan. Nestorius adalah uskup Konstantinopel pada abad kelima yang pandangannya memicu kontroversi besar. Ia menolak penggunaan gelar tertentu bagi Maria yang dianggap menyamakan sifat ilahi dan manusia Yesus. Pandangannya dianggap memisahkan dua sifat Yesus secara berlebihan. Perdebatan ini dibawa ke Konsili Efesus tahun 431. Di sana, ajaran Nestorius dinyatakan menyimpang. Ia kemudian diasingkan. Meski ditolak di barat, gagasannya mempengaruhi gereja-gereja di timur dan membentuk tradisi Kristen yang bertahan hingga kini. Sabellius adalah pengajar Kristen awal yang hidup sekitar abad ketiga. Ia mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang menampakkan diri dalam berbagai bentuk, bukan tiga pribadi yang berbeda. Pandangan ini bertujuan menjaga keesaan Tuhan, tetapi dianggap menghapus perbedaan dalam Tritunggal. Gereja Arus Utama menilai ajarannya menyederhanakan konsep ilahi secara berlebihan. Sabellianisme kemudian ditolak sebagai ajaran menyimpang. Meski demikian, perdebatan ini membantu gereja memperjelas ajaran tentang sifat Tuhan dan hubungan antar pribadi ilahi.
Valentinus adalah guru Kristen awal abad kedua yang dikenal dengan ajaran Gnostik. Ia mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengetahuan rahasia tentang asal-usul ilahi manusia. Sistem ajarannya rumit dan penuh simbol kosmis. Banyak orang tertarik karena menawarkan makna spiritual yang mendalam. Gereja menolak ajaran Valentinus karena dianggap menambah wahyu di luar kitab suci. Gnostisisme kemudian dipandang sebagai penyimpangan besar. Meski ditolak, teks-teks yang terkait dengan aliran ini memberi gambaran tentang keragaman awal pemikiran Kristen. Simon Magus. Simon Magus dikenal dari kisah awal kekristenan sebagai tokoh yang dikaitkan dengan praktik sihir. Ia digambarkan mencoba membeli kuasa rohani dari para rasul. Tindakannya dipandang sebagai simbol penyalahgunaan iman demi kepentingan pribadi. Dari namanya muncul istilah yang merujuk pada praktik jual-beli jabatan rohani. Gereja awal menjadikannya contoh negatif tentang keserakahan spiritual. Meski kisahnya singkat, Simon Magus menjadi figur penting dalam peringatan tentang bahaya mencampur iman dengan ambisi pribadi. Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad adalah tokoh dari Sudan abad ke-19 yang mengklaim dirinya sebagai Mahdi. Klaim ini muncul dalam konteks penjajahan dan ketidakpuasan sosial. Ia berhasil menggerakkan banyak pengikut dan membentuk kekuatan politik serta militer. Gerakannya mengguncang wilayah Sudan dan sekitarnya. Banyak ulama menolak klaimnya karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam arus utama. Meski kontroversial, perannya penting dalam sejarah Sudan. Kasus ini menunjukkan bagaimana agama dan kondisi sosial dapat saling mempengaruhi. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri gerakan Ahmadiyah pada akhir abad ke-19 di India. Ia mengklaim sebagai pembaharu dan figur mesianik. Klaim ini ditolak oleh mayoritas umat Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran tentang kenabian. Pengikutnya melihatnya sebagai penafsir damai ajaran Islam. Kontroversi ini menyebabkan penolakan dan diskriminasi di beberapa negara. Meski demikian, Ahmadiyah berkembang secara global. Perdebatan seputar tokoh ini mencerminkan ketegangan antara penafsiran tradisional dan gerakan pembaharuan. Joseph Smith. Joseph Smith adalah pendiri gerakan yang kemudian dikenal sebagai Mormonisme pada abad ke-19. Ia mengklaim menerima wahyu dan menerjemahkan kitab suci baru. Banyak gereja Kristen menolak klaim tersebut karena dianggap menambah kitab di luar Alkitab. Smith memiliki pengikut setia dan membangun komunitas religius yang terorganisir. Kontroversi terus mengikuti hidupnya hingga wafat. Meski dianggap menyimpang oleh banyak pihak, gerakannya berkembang pesat dan menjadi salah satu komunitas keagamaan besar di Amerika Serikat. Sun Min Moon. Sun Min Moon adalah pendiri gereja unifikasi yang muncul pada abad ke-20 di Korea. Ia menafsirkan baru tentang peran Yesus dan dirinya dalam sejarah keselamatan. Ajarannya menarik perhatian global, terutama melalui upacara pernikahan massal. Banyak gereja arus utama menolak ajarannya sebagai penyimpangan. Moon juga bergerak dalam aktivitas sosial dan politik. Kontroversi seputar dirinya sering muncul di media. Kasus ini menunjukkan bagaimana tokoh agama modern dapat memicu perdebatan lintas budaya dan negara. Hong Yu-shukuan. Hong Yu-shukuan adalah pemimpin gerakan besar di Cina abad ke-19. Ia mengklaim sebagai saudara Yesus setelah mengalami penglihatan religius. Klaim ini menjadi dasar gerakan Taiping yang menggabungkan unsur Kristen dan tradisi lokal. Gerakan tersebut memicu perang besar dan perubahan sosial luas besar. Gereja Kristen menolak klaim Hong sebagai penyimpangan. Dampaknya sangat besar dalam sejarah Cina. Kisah ini memperlihatkan bagaimana interpretasi agama dapat berujung pada perubahan politik dan konflik skala besar. Shoko Asahara. Shoko Asahara adalah pendiri sekte Aum Shinrikyo di Jepang. Ia menggabungkan unsur Buddha, Hindu, dan apokaliptik modern. Ajarannya berkembang menjadi gerakan tertutup dengan ketaatan mutlak pada pemimpin. Peristiwa serangan gas sarin di Tokyo menjadikannya dikenal dunia. Banyak pihak melihat ajarannya sebagai penyimpangan ekstrim. Asahara akhirnya ditangkap dan dihukum. Kasus ini menjadi peringatan tentang bahaya kultus tertutup dan manipulasi agama. Dampaknya masih dibahas dalam studi tentang sekte modern. Jim Jones. Jim Jones adalah pemimpin People's Temple yang dikenal karena tragedi besar di Jonestown. Ia memadukan pesan keadilan sosial dengan kontrol ketat terhadap pengikutnya. Awalnya dianggap pemimpin religius progresif, namun kemudian menunjukkan sisi otoriter.
Tragedi kematian massal pengikutnya mengguncangkan dunia. Banyak pihak menilai ajarannya sebagai penyimpangan berbahaya. Kasus Jim Jones sering dijadikan contoh ekstrim penyalahgunaan kekuasaan religius. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran pahit tentang pentingnya kewaspadaan dalam komunitas keagamaan.